Konnichiwa minasang. Pada video sebelumnya saya sudah membuat tentang soal tes simulasi skill Kaigo dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak menyertakan jawabannya. Nah, di video kali ini saya akan menyertakan jawabannya karena banyak permintaan dari minasang yang harus menyertakan jawabannya. Oke, lanjut minasang. Check it out. Soal yang pertama, penyebab terjadinya pruritus adalah A. Kulit yang lembab, B. Kondisi lingkungan yang bersih, C. Kulit kering karena penuaan, perubahan suhu, jenis pakaian yang dikenakan, D. Perubahan pada pembuluh darah. Oke, jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Ini bisa dilihat dari buku SSW Bahasa Indonesia. Pruritus penyebabnya kulit kering karena penuaan, perubahan suhu dan kelembapan, jenis pakaian. Soal yang kedua, apa yang harus diperhatikan staf perawat lansia agar pengguna bisa menjalani hidup sehari-hari dengan baik? A. Membedakan pakaian pengguna saat bangun dan pada saat tidur. B. Setelah mandi, memberikan asupan cairan. C. Bagi pasien yang kesulitan tidur, sebaiknya diberikan teh gandum agar bisa tidur dengan nyenyak. D. Menghindari merendam kaki pengguna agar bisa tidur dengan nyenyak. Ya, jawabannya adalah A. Membedakan pakaian pengguna saat bangun dan pada saat tidur. Ya, terdapat dalam buku SSW halaman 12 dijelaskan, pelaku utama dalam kehidupan adalah diri pengguna sendiri. Pengguna memutuskan apa yang ia akan lakukan dan nilai-nilai yang ia anut selama ini. Soal yang keempat, untuk pengguna hemiplegia kanan, pernyataan yang benar mengenai cara memakai celana panjang adalah A. Mengangkat kedua kaki tinggi-tinggi, B. Memakai dari sisi kaki yang kanan lalu yang kiri, C. Menaikkan kaki kiri lalu bangkit berdiri, D. Memakai celana dari sisi sakit yaitu kanan lalu sisi sehat dan menaikkan celana. Jawabannya adalah D. Memakai celana dari sisi sakit yaitu kanan lalu sisi sehat dan menaikkan celana. Terdapat di buku SSW halaman 176 poin ke-6 tentang memakai celana panjang untuk penderita hemiplegia. Diurutkan dengan posisi duduk, kaki dilewatkan dengan urutan sisi sakit, kemudian sisi sehat, dan menaikkan celana semaksimal mungkin. Soal kelima, di bawah ini yang merupakan konsep QOL adalah kualitas hidup dan kualitas nyawa dan cara berpikir terhadap kehidupan mencakup kekayaan spiritual, rasa puas dan bahagia, serta motivasi hidup. A. Quality of life adalah kualitas kehidupan dan kualitas nyawa. B. Semua kegiatan di hari tua yang didukung dengan perawat lansia yang profesional. C. Ketidakpuasan terhadap masa depan dan kecemasan terhadap hal-hal secara berlebihan. D. Kualitas hidup yang didasarkan pada kebutuhan material. Jawabannya adalah A. Quality of life adalah kualitas kehidupan dan kualitas nyawa. Terdapat di buku SSW halaman 11. Quality of life juga dikatakan sebagai kualitas kehidupan dan kualitas nyawa.
QOL adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan spiritual seperti rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidup. Soal ke-6, hal yang perlu diperhatikan ketika menyeka area genital pengguna adalah A. Tidak perlu melaporkan kepada tenaga profesional medis jika kulit pengguna tampak kemerahan, karena itu bukan tanggung jawab staf pelawat lansia. B. Tidak perlu menjaga privasi pengguna. C. Menyeka dari uretra ke arah anus dari depan ke belakang di sisi yang sama dan berulang-ulang untuk mencegah infeksi. D. Menyeka area genital dengan handuk kering setelah dibasuh dengan cara menekannya pelan-pelan. Jawabannya adalah D. Menyeka area genital dengan handuk kering setelah dibasuh dan membasuhnya secara pelan-pelan. Terdapat di buku SSW Bahasa Indonesia halaman 195 tentang urutan langkah dalam membersihkan area genital. Pada poin keempat, menyeka area genital dengan handuk kering setelah dibasuh dengan cara menekannya pelan-pelan. Soal ke-7, tekanan darah sistolik yaitu A. Jantung saat relaksasi, B. Tekanan darah saat menjadi rendah, C. Paru-paru saat memompa udara, D. Terjadi saat jantung berkontraksi. Jawabannya adalah D. Penjelasannya terdapat di buku SSW halaman 50 tentang fase sistolik. Tekanan darah sistolik yaitu tekanan darah tertinggi terjadi saat jantung berkontraksi. Soal ke-8. Berikut ini yang tidak termasuk tanda-tanda vital adalah A. Struktur tubuh, B. Suhu tubuh, C. Tekanan darah, D. Denyut nadi. Jawabannya adalah A. Struktur tubuh. Jawabannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 46. Tanda-tanda vital adalah tanda-tanda seseorang hidup. Contohnya seperti suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Lanjut soal ke-9. Pernyataan yang benar berdasarkan ICF, International Classification of Functioning, Disability, and Health adalah A. Disabilitas haruslah mendapat tempat eksklusif dan jangan diberi ruang untuk bisa mandiri. Disabilitas bukan dilihat dari kesan. B. Negatifnya melainkan sebagai bagian dari individualitas manusia. C. Partisipasi peran hanya di tempat kerja bukan peran di masyarakat. D. Aktivitas hanyalah terdiri dari ADL. Jawabannya adalah B. Penjelasannya terdapat di halaman 80. Menurut ICF mencantumkan disabilitas bukan dilihat dari kesan negatifnya melainkan sebagai bagian dari individualitas manusia. Soal ke-10. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk bantuan makan penderita gangguan penglihatan yang paling tepat adalah A. Menjelaskan makanan berlawanan arah jarum jam. B. Perawat lansia tidak perlu mengawasi saat pasien makan. C. Memberikan informasi menu makanan dengan posisi searah jarum jam. D. Karena tidak bisa melihat, perawat lansia membantu seluruh aktivitas makan pengguna. Jawabannya adalah C. Memberikan informasi menu makanan dengan posisi searah jarum jam. Penjelasannya teman-teman bisa lihat di buku SSW Bahasa Indonesia halaman 151 di poin nomor 3 tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk makan. Doumo minasan. Terima kasih sudah menonton video saya tentang 10 soal yang sering keluar di ujian SSW Kaigo Bahasa Indonesia berserta jawabannya. Untuk mendukung channel ini mohon untuk like, share,
Subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari Nihongo TV.